Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Diva Adawiyah dari kelas 646D37 dengan NIM 6421181. Di sini saya akan mentutorialkan tentang SPSS. Yang pertama, di variabel view ini kita isi dengan X1, X2, X3, X4, dan X5, lalu Y1, Y2, Y3, dan Y4, lalu total X, total Y, dan total XY. Data view ini kita isi dengan hasil kuesioner yang telah kita kumpulkan sebanyak 30 responden, terletak ada di Excel. Lalu hasil responden ini kita copy dengan klik Ctrl C, lalu kita pindahkan ke XPSS dengan klik Ctrl V, lalu kita cari validitas dari data tersebut. Kita klik Analyze, Create, lalu Be Valid. Lalu yang di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan nih variabel ini. Kita klik Ctrl A, kalau sudah kita tekan di tengah ini, sudah kita klik OK. Lalu apabila R hitung lebih besar dari R table, taraf signifikannya 5%, maka dapat dikatakan objek penelitian valid. Lalu apabila R hitung lebih kecil dari R table, taraf signifikansinya 5%, maka dapat dikatakan objek penelitian tersebut tidak valid. Lalu data saya ini R table dengan signifikansinya 5%, 0,05, dan DF dengan rumus N dikurang 2 sama dengan 28 dapat didapatkan sebesar 0,3610. Lalu kita akan analisis di R table tersebut. Di X1 ini teruji validasi karena lebih besar daripada 0,3610. Lalu X2-nya valid, lalu X3-nya juga, X4, dan X5-nya. Dan seterusnya. Kenapa bisa valid? Karena semua ini lebih besar daripada yang dapatkan 0,3610. Lalu yang kedua, kita menguji reliabilitas dari data tersebut. Kita kembali ke data view ini. Lalu yang pertama kita klik Analyze, kita klik Scale, kita cari Scale, lalu Reliability Analyze. Lalu yang kumpulan X ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang X ini kita pindahkan sebelah kanan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita masukkan yang Analyze yang ini. Kita kembali ke Scale, Reliability Analyze. Lalu kita reset terlebih dahulu. Lalu kita masukkan Y yang pertama sampai Y yang terakhir. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu syarat dari pengujian reliabilitas ini ialah apabila alpha crown batch ini lebih besar dari 0,60, maka variabel ini dinyatakan reliable. Lalu, tetapi apabila alpha crown batch ini lebih kecil dari 0,60, maka variabel ini dinyatakan tidak reliable. Lalu kita cek data kita ini. Yang X kita cek menghasilkan 0,729. Ini maka dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Lalu kita cek yang Y-nya. Y-nya kita cek ini sebesar 0,644. Maka dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Lalu yang ketiga, kita menguji korelasi. Kita klik Analyze. Lalu kita cari Correlate, Bivariate. Kita pindahkan total X dan total Y ke sebelah kanan. Kalau sudah dipindahkan, kita klik OK. Lalu correlate-nya itu ada dua, ada positif dan negatif. Lalu yang di bawah ini ada kita mendapatkan positif. Positif correlate ini dinyatakan positif lemah
Karena syarat dari positif lemah ini 0,0 sampai dengan 0,5. Lalu data yang kami dapatkan ini 0,214. Lalu maka dinyatakanlah positif lemah. Lalu yang keempat kita akan menguji regresi. Pertama kita klik analyze, lalu kita cari regression, kita cari linear. Lalu total Y ini kita pindahkan ke dependent, lalu independent ini kita isi dengan total X. Kalau sudah diisi semua kita klik OK. Lalu muncullah coefficient kedua. Rumus dari regresi ini ialah Y sama dengan A plus BX1. Yang A ini kita ganti dengan 14,89. Lalu yang keempat kita akan menguji regresi. Lalu pertama kita petik analyze. Kita cari regression. Lalu kita klik linear. Dependent ini kita isi dengan total Y. Lalu independent ini kita isi dengan total X. Kalau sudah diisi, dipindahkan ke sebelah kanan ini. Kita klik OK. Lalu koefisien A ini berumuskan dari Y sama dengan A plus BX1. Yang A ini kita ganti dengan 14,089, yang B ini kita ganti dengan 0,165. Lalu dijumlahkan 14,089 ditambah 0,165 X1. Maka hasilnya ialah 0,165. Lalu yang kelima ini ada uji hipotesis. Yaitu yang diuji ada dua, ada H0 yaitu variabel X. Variabel X gaya belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y prestasi belajar mahasiswa. Lalu yang kedua ada H1, variabel X gaya belajar mempengaruhi signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Dan dapat kita lihat di T ini ada angka 1,157. 1,157 ini kita bandingkan dengan tabel T. Mengambil dari, kita tarik dari nilai 30 ini, tabel T ini ialah 2,04227. Yang dimana terhitung lebih kecil dari tabel T, berarti H1 ini ditolak dan H0 ini diterima. Lalu yang terakhir ini ada uji koefisien determinasi. Dilihat di model summary ini, R square-nya ini 0,046. Lalu R square ini dikalikan 100% yang menjadi 4,6%. Dengan nilai ideal 100%, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki persentase keterkaitan sebesar 4,6% dan sisanya sebesar 95,4% yang berada di variabelnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.